Seorang ABK kapal Turmalin 384310 yang sempat dilaporkan menghilang akhirnya ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi tewas di kawasan hutan mangrove di perairan Pantai Pasir Putih, Banyu Wedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Sebelum menghilang, korban berinisial RTK, 17 tahun, dilaporkan terjatuh ke laut di kawasan Pantai Pasir Putih, Banyu Wedang, diduga dalam kondisi dipengaruhi alkohol. Tim SAR gabungan berkeliling menggunakan rubberboat untuk segera menemukan keberadaan korban. Saat proses penyisiran, tim SAR menerima informasi dari seorang nelayan yang melihat sesosok tubuh mengapung di sekitar hutan mangrove. Tim SAR pun kemudian bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi. Jasad korban ditemukan dalam posisi terlentang menggunakan kaos biru dan celana pendek biru di kawasan hutan mangrove. Lokasi penemuan korban berjarak sekitar 5 meter di sebelah tenggara. Lokasi ditemukannya speedboat yang sebelumnya terdampar di pesisir pantai. Setelah dievakuasi ke darat, pihak keluarga memastikan identitas jasad tersebut adalah RTK. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Buleleng menggunakan ambulans PMI Buleleng. Lama dalam salah pencarian, kita melaksanakan penyisiran dari Dinas Selatan, mengecek rumpun-rumpun, ada mangrove, kapal-kapal, putaran lokasi kejadian. Timnya kita melaksanakan pencarian kurang lebih 1 mil, dapat info dari nelayan ada kecurigaan korban berada posisi pada di sebelah utara kapal. Dan kita cek kebenarannya pada pukul 08.50, korban kita temukan pada posisi di dekat mangrove. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah diduga terjatuh ke laut di Pantai Pasir Putih, Banyu Wedang pada Selasa 30 Juni 2026 sekitar pukul 00.30 WITA. Berdasarkan informasi sekitar pukul 21 WITA, korban sempat terlihat meninggalkan kapal Turmalin 384310 menuju pantai menggunakan speedboat berwarna oranye dalam kondisi dipengaruhi alkohol. Hingga keesokan harinya, korban tidak pernah kembali ke kapal. Namun warga menemukan speedboat yang digunakan korban terdampar di pesisir pantai sehingga memicu dilakukannya operasi pencarian. Laporan Bagus Alit, Buleleng, Garuda TV. Habis datang dari haji, bilang kapan kamu bisa pulang? Ini guys, Saya kasus nungguin penipuan kamu. Oh tunggu nanti yang saya merasa kira-kira pernah ditipu. tiba-tiba Silakan lapor. Aksi dugaan penipuan dengan modus menjanjikan bantuan sosial berhasil digagalkan warga di Desa Pulukan, Desa Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Seorang pria asal Buleleng yang mengaku sebagai petugas dinas sosial diamankan setelah diduga menipu warga dengan mencatut nama presiden. Terduga pelaku datang ke rumah warga dengan dalih melakukan pendataan calon penerima bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Polisi menyebut bantuan senilai 125 juta rupiah berasal dari program presiden. Untuk meyakinkan korban, pelaku meminta uang sebesar 375.000 rupiah dengan alasan biaya registrasi, pembelian materai, dan map berstempel dinas sosial. Warga pun merasa curiga karena prosedur tersebut dinilai tidak wajar. Berkat respon cepat aparat, terduga pelaku berhasil diamankan. Berdasarkan hasil pengembangan, ternyata dari tersangka telah melakukan beberapa kali penipuan dengan modus yang sama, yaitu
menawarkan bantuan sosial. Dari beberapa kejadian yang diakui oleh tersangka, terdapat 2 korban. Penyidik Satreskrim Polres Jembrana masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui kemungkinan adanya korban lain dengan modus yang sama. Masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya terhadap tawaran bantuan yang mengharuskan pembayaran biaya administrasi atau registrasi, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan penipuan serupa. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV. Ada masyarakat yang merasa curiga. Ayo. Ayo silakan Bu. Enggak, ke Polres. Kejaksaan Negeri Jembrana, Bali memusnahkan barang bukti dari 36 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari keseluruhan perkara tersebut, kasus narkotika masih mendominasi, dengan barang bukti berupa sabu dan pil koplo yang dimusnahkan. Puluhan barang bukti perkara tindak pidana dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jembrana, Bali. Pemusnahan dilaksanakan bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti Kejaksaan Negeri Jembrana terhadap 36 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan periode penanganan Desember 2025 hingga Mei 2026. Dari total perkara tersebut, kasus narkotika menjadi yang terbanyak dengan 15 perkara. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 180,54 gram bruto atau 164,8 gram neto, ganja seberat 0,83 gram neto, pil koplo, handphone, timbangan digital, dan barang bukti lain yang digunakan dalam tindak pidana. Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, Salumina Meike Saliyama, mengatakan pemusnahan barang bukti kejahatan juga menjadi pertanggungjawaban kejaksaan dalam menjaga transparansi dan kepastian hukum kepada masyarakat. Pemusnahan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk menghilangkan zero tunggakan, dan semua hal-hal yang kami musnahkan barang-barang bukti ini merupakan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah inkrah. Berasal dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi Denpasar, dan dari mahkamah. Pemusnahan barang bukti narkotika ini sekaligus menjadi pengingat bahwa ancaman penyalahgunaan narkotika masih perlu mendapat perhatian serius. Kejaksaan berharap penindakan yang dilakukan bersama aparat penegak hukum dapat memberikan efek jera dan menekan peredaran gelap narkotika di Jembrana. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti
sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa dalam Jendela Istana Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Derita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Nasabah Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Desa Bedulu mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gianyar. Massa meminta kalangan legislatif memfasilitasi mediasi dengan pengurus LPD dan perjuru desa adat Bedulu setelah tabungan dan simpanan warga tidak dapat ditarik sejak beberapa tahun terakhir. Ratusan nasabah Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Desa Bedulu memadati kantor DPRD Kabupaten Gianyar. Massa datang untuk menyampaikan keluhan terkait dana tabungan dan simpanan yang diklaim belum bisa dicarikan oleh pihak LPD. Dalam aksi ini, para nasabah meminta DPRD Gianyar turun tangan dan memediasi pertemuan dengan pengurus LPD Bedulu serta prajuru desa adat Bedulu agar diperoleh kejelasan mengenai nasib dana mereka. Kedatangan para nasabah diterima oleh Komisi 3 DPRD Gianyar. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan harapan agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dan dana simpanan mereka dapat kembali. Biar pengurus LPD Bedulu itu diganti semuanya. Terus desa adat selaku pemilik dari LPD berdasarkan perda dan pergub harus bertanggung jawab terhadap dana-dana nasabah. Itu aja sih, tidak ada yang lain. Terus pertemuan harus menghadirkan baik itu perjuru, mantan perjuru, tanggapan ini. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa DPRD Gianyar segera menindaklanjuti aspirasi para nasabah. Dalam waktu dekat akan digelar pertemuan lanjutan mempertemukan nasabah, pengurus LPD Bedulu, dan perjuru desa adat Bedulu guna mencari solusi atas permasalahan tersebut. Laporan Tim Liputan Gianyar, Garuda TV. Terkait data yang dimaksud. Jadi untuk bagaimana penyebaran berikutnya kepada anak-anak yang belum diterima. Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Karangasem mendapat perhatian serius dari jajaran Komisi 4 DPRD Karangasem. Untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB, Komisi 4 DPRD Karangasem menggelar observasi sidak ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem. Pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Karangasem masih menyisakan sejumlah persoalan mulai dari kesalahan calon siswa dalam menginput data hingga pemilihan jalur pendaftaran yang tidak sesuai dengan persyaratan. Akibatnya 19 calon siswa belum tertampung di sekolah negeri. Kalangan legislatif meminta dengan tegas agar Dinas Pendidikan memastikan seluruh siswa tetap memperoleh haknya untuk bersekolah dan menjamin tidak ada anak yang sampai tercecer. Berkoordinasi masalah SPMB karena kita pemerintah kan mewajibkan anak-anak harus tuntas belajar 12 tahun. Nah sekarang sudah kami cek di kebetulan Pak Sekdes, jadi di sini Pak Sekdes, jadi panitianya memang masih ada juga terkendala. Contohnya ada salah satu murid memilih dua pilihan, kedua-duanya tidak lolos di sana kan. Nanti untuk ini kan nanti ada sampai tanggal 6 akan pendaftaran ulang. Nanti mungkin di sana kita carikan solusi karena mungkin nanti Pak Sekdes juga memberikan keterangan. Sekarang juga akan dihubungi masing-masing sekolah SD untuk dia mana ada muridnya yang masih tercecer apa yang sudah terdaftar gitu. Meski dilandasi faktor kesalahan teknis dari calon siswa, Dewan berharap agar aspek pendidikan anak-anak tidak dikorbankan. Jangan sampai kesalahan memilih jalur pendaftaran
memutus kesempatan calon siswa mengecap bangku sekolah. Ketua Komisi 4 DPRD Karangasem, Iwayan Sudiro, meminta Dinas Pendidikan memanfaatkan masa pendaftaran ulang hingga 6 Juli 2026 agar seluruh calon siswa yang belum diterima dapat diarahkan ke sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem, I Gusti Bagus Budiatnyana, mengemukakan sebagian besar pengaduan SPMB berasal dari orang tua yang anaknya tidak lolos di 2 sekolah pilihan sekaligus. Setelah ditelusuri, banyak yang mendaftar melalui jalur afirmasi meski tidak memenuhi persyaratan berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Dapat murid sampai saat ini saya belum tahu datanya karena masih ada perjalanan sampai tanggal 6 ya, sampai 6 Juli. Setelah itu baru kita melihat berapa sekolah yang akan kita petakan yang tidak dapat murid tahun ini, kan itu. Karena sekarang sedang berjalan prosesnya, siapa tahu sekarang ada lagi yang kemarin tidak mendaftar, lupa, terus ada yang tercecer, siapa tahu saat ini datang, sehingga kita belum berani memastikan. Kalau saya berpikir nanti seperti apa, tentunya tidak bisa refleks hari ini tidak dapat murid, regopel hapus, nggak mungkin lah bisa, karena kita harus meneliti juga berapa 3 tahun ke depan ada nggak anak-anak yang berkondisi sekolah di sana. Jangan sampai begitu ngambil tindakan begitu terus nanti tidak dapat sekolah. Makanya pelan-pelan dulu. Saat ini Dinas Pendidikan masih melakukan pendataan ulang terhadap 19 calon siswa yang belum memperoleh sekolah. Selanjutnya, calon siswa tersebut akan ditempatkan di sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung. Dinas Pendidikan memastikan tidak akan ada siswa yang tercecer dalam proses penerimaan murid baru tahun ini. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Coordination Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, Makan nasi goreng ya? ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Anytime getting the ball in the center to Dacunia. What a finish that is. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Puncak budaya dan kreativitas keragaman, serta ekspresi. Pesta Kesenian Bali ke-48 kembali menjadi panggung bagi seniman muda Bali untuk menampilkan karya terbaiknya. Duta Kabupaten Badung melalui Sanggar Seni Taksumurti Kemanisan Legian menghadirkan 4 garapan angklung kebiar khas yang mengusung filosofi Atmakerti, yaitu pemuliaan perjalanan sang Atma menuju kesempurnaan.
Suara gong dan gamelan mengawali penampilan Sanggar Seni Taksumurti Kemanisan Legian yang merupakan duta Kabupaten Badung dalam Utsawa atau Parade Angklung Kebiar Khas Pesta Kesenian Bali ke-48 di kalangan Ratna Kanda, Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar. Pementasan turut disaksikan Bupati Badung Iwayan Adiarnawa, Ketua DPRD Kabupaten Badung Gusti Anom Gumanti, beserta jajaran yang memberikan dukungan langsung kepada para seniman duta Badung. Mengangkat tema Atma Kerti, seluruh garapan yang ditampilkan memiliki satu benang merah, yaitu menggambarkan perjalanan sang Atma mulai dari kehidupan di dunia, proses penyucian, hingga mencapai alam yang lebih mulia. Pertunjukan dibuka penampilan Tari Wiranata, sebuah tari kekebiaran, ciptaan almarhum Nyoman Kaler, yang mengangkat nilai kepahlawanan dan kepemimpinan. Gerak tegas serta ekspresi yang kuat menampilkan sosok raja yang memimpin pasukannya di medan perang. Penampilan dilanjutkan dengan tabuh kekelentangan Manuk Dewata yang terinspirasi dari burung suci dalam ajaran Hindu sebagai simbol pengantar sang Atma menuju Swaloka. Komposisi tabuh disusun mengikuti konsep Triangga menciptakan nuansa khidmat dan damai. Suasana religius makin terasa melalui tari kreasi Luwih Linggih. Garapan ini menggambarkan rangkaian Pitrayatnya di Bali saat sang Atma dimuliakan melalui proses penyucian hingga mencapai kedudukan suci sebagai Dewa Hyang. Pementasan ditutup dengan tabuh kreasi Ugal Agil. Karya ini mengilustrasikan perjalanan roh meniti jembatan menuju alam baka dengan dinamika tabuh yang menggambarkan berbagai ujian dan konsekuensi dari perbuatan manusia semasa hidup. Ketua Sanggar Seni Taksumurti Kemanisan, Imadenova Antara mengemukakan, keempat garapan tersebut disiapkan khusus untuk menyelaraskan tema PKB tahun ini dengan nilai-nilai filosofis yang hidup dalam tradisi masyarakat Bali. Nilai-nilai yang terkandung dalam garapan ataupun tampilan dari Sanggar Angklung, Sanggar Seni Taksumurti Kemanisan itu tidak jauh dari tema Pesta Kesenian Bali yang pada saat ini yaitu Atma Kerti, memuliakan sang Atma. Jadi semua itu terkandung dalam semua materi, baik itu keempat materi tersebut. Sebelum tampil di ajang PKB, para seniman melakukan persiapan selama kurang lebih 4 bulan. Selama proses tersebut, 44 seniman yang merupakan putra-putri desa adat Legian mematangkan setiap detail garapan agar mampu memberikan penampilan terbaik. Inovasi panggung juga dihadirkan. Pada garapan tabuh kreasi Ugal Agil, para penabuh menggunakan properti kain yang melambangkan raksasa penjaga perjalanan sang Atma. Sementara pada tari Luwih Linggih, penari tampil menggunakan properti khusus berhias bokoran dan daksina linggih sebagai lambang pemuliaan sang Atma. Itu yang sangat bangga sekali sebenarnya di Legian. Soalnya daerah Legian kan hampir kendang ya, masuk daerah pariwisata. Jadi di sana nih kesibukan penabuh nih banyak yang kerja. Kerja. Tapi dengan adanya seperti ini, dia bisa mengatur waktunya untuk latihan. Jadi itu yang sangat banggakan sekali. Jadi kita daerah, biarpun kita daerah pariwisata, tapi tetap menjaga seni dan budaya kita yang paling penting. Meski sebagian besar penabuh beraktivitas di sektor pariwisata, para seniman ini tetap menyempatkan waktu untuk berlatih. Dukungan pemerintah Kabupaten Badung terhadap pembinaan seni juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan regenerasi seniman, sekaligus memastikan warisan budaya Bali tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Laporan Destarita Denpasar, Garuda TV.